Oke, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Setelah 2 bulan, saya upload video pertama di channel ini. Alhamdulillah, sekarang subscribernya masih berjumlah 1. Dan bagi teman-teman dimohon kerjasamanya untuk mensukseskan karir kesempakan kedua. Kali ini saya akan merangkum film The Caller, film dengan genre thriller yang disutradarai oleh Matteo Parkil, berdurasi sekitar 90 menit. Film ini diperankan oleh Rachel Leverfel, Stephen Moyer, dan Luis Guzman. Film yang dirilis tahun 2011 ini nantinya akan menceritakan tentang seorang janda yang ingin memulihkan kehidupannya dengan pindah ke sebuah apartemen. Namun sayangnya, perempuan itu harus menerima teror dari orang asing yang mengancam untuk mengubah kehidupan barunya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mary Kay yang tengah pindah ke apartemen baru setelah memutuskan untuk bercerai dengan suaminya yang temperamental. Di apartemen barunya, rupanya Mary disambut dengan baik oleh calon tetangganya, George, yang kebetulan apartemen mereka bersebelahan. Belum lama tinggal, Mary mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal, menanyakan tentang keberadaan Bobby. Mary yang sama sekali tidak mengenal Bobby mengatakan bahwa ia penghuni baru di apartemen itu. Tanpa banyak kata, seseorang tak dikenal itu pun menutup teleponnya. Mary yang sudah resmi bercerai beberapa kali sempat didatangi dan diteror oleh mantan suaminya, Steven. Sementara itu, seseorang tak dikenal kembali menelpon. Mary menuduhnya sebagai orang suruhan Steven untuk meneror Mary. Seseorang itu mengaku bernama Rose, kembali menanyakan keberadaan Bobby, dengan mengatakan bahwa semalam ia sempat melihat Bobby di jendela apartemen yang kini Mary tempati. Mary mengiyakan ia akan menyampaikan kepada Bobby untuk menemui Rose esok hari di Franks pada pukul 8. Keesokannya, sepulang dari kuliah, Mary yang sebelumnya mengalami mimpi buruk di kereta transportasi kembali ditelepon oleh Rose. Mary yang kecapean, terbawa perasaan. Ia sempat marah kepada Rose, namun Rose yang mulai menangis membuat Mary iba dan simpati kepadanya. Pada saat yang bersamaan, Rose untuk pertama kali bertanya siapa nama Mary. Rose semakin aneh. Ia yang mengaku berumur 41 juga bercerita bahwa Bobby meninggalkan Rose, pergi ke Vietnam untuk berperang. Mary merasa ganjil karena peperangan di Vietnam terjadi sekitar 35-40 tahun yang lalu. Itu berarti Rose masih anak-anak. Mendengar hal itu, Rose tersinggung lalu menutup teleponnya. Kemudian, Mary yang merasa diawasi ketika membeli beberapa makanan di supermarket membuatnya terburu-buru pulang. Setelah ia kaget dan menjerit ketika John ingin menyapanya. Setelah Mary membersihkan taman bunga di depan apartemen, Rose kembali menelpon. Kali ini ia ingin membuktikan bahwa semua omongannya benar dengan memberi petunjuk bahwa Rose sempat menggambar sesuatu di dinding sebelah lemari dapur. Mary yang mulai merasa muak tidak memperdulikannya. Namun rupanya Mary tidak benar-benar muak. Ia penasaran dengan petunjuk yang Rose berikan. Ia pun mencoba mencarinya di dinding sebelah kanan lemari dapur. Di sana ia menemukan sebuah gambar mawar merah. Sepanjang malam itu, Mary dibuat bingung dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokannya, Rose kembali menelepon. Mary yang belum percaya mendesak Rose untuk mengatakan sebuah kebenaran. Namun Rose mengatakan bahwa tidak ada kebohongan di antara mereka. Merasa tidak mendapat jawaban, Mary mencoba mencari informasi kepada George tentang penghuni sebelum Mary di apartemen itu. Rupanya, George tidak begitu ingin untuk bercerita lebih lanjut. Ketika Mary beberes, ia tidak sengaja menemukan sebuah foto tertulis September 1977. Sebelum akhirnya Rose kembali menelpon. Kali ini mereka berdua saling mendengar dan bercerita. Rose yang bertahan dengan sikap Bobby meskipun sering diperlakukan dengan keras, dan Mary yang sedang dirundung gundah gulana dengan perceraian yang baru saja ia hadapi. Rose kembali menelpon. Ia menangis, bercerita bahwa ia kabur dari apartemennya
setelah ia berhasil membunuh Bobby. Mary yang shock dan takut meminta Ross untuk berhenti menelponnya lagi. Di saat itu juga, Mary memutuskan aliran telepon itu. Sepulang dari kuliah, di malam hari yang sedang turun hujan, Mary dikagetkan dengan keberadaan Stephen yang sudah ada di dalam mobil. Mary pun meminta bantuan John, salah seorang dosen di kampusnya. Namun sayangnya, ketika John mengecek mobil Mary, Stephen tidak lagi ada di sana. Setelah itu, John mengajak Mary berhenti sejenak di kedai milik orang tua John, sebelum akhirnya John mengantar Mary pulang. Mary yang hendak istirahat dikejutkan dengan keberadaan Stephen di dalam apartemennya. Ia memaksa mengajak Mary mengobrol. Mary menolak. Ia tidak menginginkan Stephen berada di apartemennya. Tiba-tiba, John datang, berniatan mengambil jaketnya yang ketinggalan. John yang melihat Stephen di dalam apartemen Mary memutuskan untuk masuk dan bertamu. Hal itu membuat Stephen pergi. John memberi saran agar Mary melaporkan hal ini kepada polisi. Namun, Mary menolak. Menurutnya, ini bukanlah hal yang cukup serius untuk ditindaklanjuti. Setelah memperbaiki pintu belakang, sebelum akhirnya John kembali pulang, ia memberi nomor teleponnya agar Mary bisa menghubungi John sewaktu Mary membutuhkan bantuan. Lalu, Mary menghubungi administrator bangunan untuk memperbaiki AC yang rusak. Namun sinyal yang kurang baik mengharuskan Mary untuk menggunakan kembali telepon usang itu. Setelah ia menyelesaikan urusan AC-nya, telepon itu kembali berdering. Mary langsung membentak ibunya yang sebelumnya ia kira Ross, sosok misteri itu. Setelah Mary bertemu dengan John yang sedang berbincang dan memperbaiki mesin pemotong rumput milik George, Mary kembali mendapat telepon dari Ross. Ia mengancam keselamatan Mary dan ibunya jika saja Mary menghindar dan tidak mau mengangkat telepon dari Ross. Mary kembali menanyakan penghuni sebelumnya di apartemen itu kepada George dengan memancing obrolan tentang kejuaraan di tahun 1979. Untuk kali ini, George mau bercerita, dan benar, penghuni di apartemen yang sekarang Mary tempati, penghuni pada tahun 1979 adalah Ross, wanita yang sedih diperlakukan tidak baik oleh pacarnya, yang pada akhirnya Ross mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dengan melilitkan kabel telepon di lehernya. Mendengar hal itu, Mary mencari informasi tentang Ross. Mary juga menceritakan hal ini kepada John. John tidak percaya dan mengira bahwa semua ini adalah rekayasa dari Stephen. Namun, John mencoba menempatkan diri sebagai orang yang percaya. Ia pun menjelaskan kepada Mary, jika seandainya semua ini benar, bahwa Ross datang dari masa lalu, maka Mary harus mengingat kembali dan mengubah masa lalunya. Malam itu, John dan Mary pergi ke pasar malam. Mereka bermain beberapa permainan berhadiah. Mary berhasil mendapatkan sebuah topi berwarna merah. Namun rupanya ia harus kehilangan topi merahnya setelah John tak sengaja menjatuhkannya. Di malam itu juga, Mary merasa ganjal ketika ia membuka pintu belakang, di mana sebelumnya ada seseorang yang mengetuk pintu. Mary tidak menemukan siapa-siapa, hanya saja ia melihat topi merah miliknya yang sebelumnya hilang di pasar malam sudah berada tidak jauh dari pintu. Mary kembali dikagetkan dengan suara aneh ketika ia menyiapkan makanan untuk anjing peliharaannya, Jack. Mary mencoba mengecek keadaan dengan membawa sebilah pisau dapur. Mary tidak menemukan apa-apa, hanya saja ketika Mary tertidur di sofa dengan TV masih menyala dan pisau yang masih ia bawa, ternyata Stephen berada di sampingnya. Keesokannya, Mary dibangunkan dengan suara telepon dari Ross. Ia bertanya tentang laki-laki yang bersama Mary di pasar malam. Ross juga mengancam keselamatan ibu Mary. Mary yang merasa dipermainkan mengatakan alasan mengapa Ross selalu kesepian dan bahkan sampai ditinggalkan oleh Bobby. Mereka berdua saling mengangkat nada suara. Dengan perasaan kesal, Mary pun menutup telepon itu. Sementara itu, Ross kembali menelpon. Ia menyuruh Mary untuk mencari sesuatu yang sudah Ross kubur di samping taman. Malam itu, Mary benar-benar menggali. Ia mengikuti permainan Ross. Mary menemukan sebuah toples kaca dengan sebuah surat di dalamnya. Namun bukan hanya surat, Mary juga menemukan potongan jari yang membuatnya kaget dan panik. Mary menghubungi John, namun John belum bisa sepenuhnya percaya. Ross kembali menelpon
Kali ini John yang mengangkatnya. John tidak mau memberikan teleponnya kepada Mary. Namun rupanya Rose marah setelah John memperingatinya untuk tidak lagi menelpon. Rose juga berpesan bahwa ia akan memberi kejutan lagi untuk Mary. Kemudian Mary pergi menemui George. Namun sayangnya, Mary yang sebelumnya sempat memberi George sebuah kalung bunga tidak menemukan George di apartemennya. Penghuni itu mengatakan bahwa ia sudah tinggal beberapa bulan di sana. Dan lebih membingungkan lagi, John yang pernah memperbaiki mesin pemotong rumput milik George mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan George. Melihat keadaan Mary yang begitu stres, John mengajak Mary untuk sementara waktu menginap di rumah John. Dan seperti yang kalian pikirkan, Mary yang tidak bisa tidur kemudian pergi dan membangunkan John dan Johnny yang sedang tertidur di sofa. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. benar saja, setelah melakukan itu, Mary bisa tertidur nyenyak. Namun sayangnya, ia harus mengalami mimpi buruk. Keesokannya, Mary mengajak anjingnya, Jack, pergi jalan-jalan ke taman. Rupanya Mary bertemu Steven. Ia kembali mengganggu Mary dengan mengatakan ia hanya ingin bertemu dengan Jack. Scene beralih memperlihatkan Mary yang sedang berkemas setelah ia menerima saran dari John untuk pindah. John menelpon Mary untuk menunggunya di sebuah tempat. Namun sayangnya, Mary menunggu begitu lama dan handphone John tidak dapat dihubungi. Akhirnya, Mary datang ke kedai milik orang tua John yang dulu Mary pernah mampir bersama John. Mary tidak menemukan John di sana karena nyatanya John telah meninggal ketika John masih anak-anak. Mary yang semakin frustasi kembali ke apartemen itu dan menghancurkan tembok di dapurnya. Dan benar saja, Mary dikejutkan dengan beberapa tengkorak di balik dinding dapur. Sementara itu, Rose kembali menelpon. Mary yang sudah tahu bahwa akhir hayat Rose berakhir dengan bunuh diri. Mary menyuruh Rose untuk segera mengakhiri hidupnya. Nyatanya, permainan Rose belum berakhir. Ia memperkenalkan teman barunya kepada Mary, yang tak lain adalah Mary Key di masa lalu. Mary mencoba memperingati Mary kecil untuk pulang dan menjauh. Tiba-tiba, sebagian tubuh Mary melepuh setelah Rose menyiram Mary kecil dengan minyak goreng yang panas. Mary benar-benar merasakannya. Kejadian itu membuat Mary di masa lalu dirawat di rumah sakit. Hal itu terlihat di foto memori milik Mary. Kemudian, Mary mencoba menjebak Rose dengan memintanya datang ke acara ulang tahun Mary yang akan dirayakan di bowling alley. Di balik itu semua, Mary berharap Rose menjadi salah satu korban di bencana bowling. Lagi-lagi, Rose kembali menelpon setelah sebelumnya ibu Mary menelpon. Rose memberi kabar bahwa ia tidak bisa menghadiri ulang tahun Mary, dan Rose menyadari bahwa Mary sedang ingin menjebak dan membunuhnya. Rose mengancam Mary dengan menggunakan Mary kecil. Rose mengatakan bahwa Mary akan segera kedatangan tamu, dan nyatanya tamu itu adalah Rose dengan membawa sebilah golok yang sudah siap untuk membunuh Mary. Mary yang menyadari kedatangan Rose mencoba melarikan diri dan menutup seluruh pintu. Di dapur, pintu yang sudah dikunci dan ditahan dengan kulkas, Mary mengambil sebilah pisau untuk menyambut kedatangan Rose. Tiba-tiba, Mary mendengar suara Mary kecil dari telepon. Mary pun memberi instruksi kepada Mary kecil untuk melarikan diri. Rose yang semakin dekat membuat Mary semakin panik. Mary kembali mencari tempat persembunyian, namun sayangnya, ketika hendak melarikan diri, Mary terjatuh dan pisau di tangan menancap di kakinya. Hal ini membuat Mary semakin sulit untuk melarikan diri. Rose yang semakin dekat menghancurkan pintu dengan golok yang ia bawa, hingga akhirnya Mary yang memberi instruksi kepada Mary kecil untuk mencari pisau dan bersembunyi, membuat Mary terjebak di dalam kamar mandi. Rose menemukannya, namun rupanya Rose tiba-tiba menghilang ketika hendak menghantam Mary dengan goloknya, dan semuanya kembali ke semula, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dalam telepon, Mary kecil mengatakan Rose sudah terbaring di lantai. Rose sudah mati, dan hal itu berpengaruh dan mengubah masa depan Mary, seperti yang pernah John katakan. Kehidupan Mary kembali normal.
Kemudian, Steven datang berkunjung. Mary memintanya untuk pergi. Steven menolak dan memukul Mary. Hal itu membuat mulut Mary berdarah. Mary memberi kesempatan terakhir untuk Steven, namun Steven mengabaikannya. Tiba-tiba, scene beralih, memperlihatkan Mary yang sedang memperbaiki dinding dapur, yang sebelumnya ia temukan mayat di sana. Dapat dipastikan, Mary sudah membunuh Steven dan meletakkannya di sana. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa masa lalu sangatlah berpengaruh dengan jalan cerita masa depan kita. Oleh karenanya, jadilah versi terbaik dari dirimu di masa sekarang, sebelum akhirnya kita menyesal dengan apa yang pernah kita pilih. Dan saya ingatkan bahwa keterbatasan waktu dan IQ yang saya punya dalam merangkum film ini mungkin bisa saja mempengaruhi cita rasa dan kekhasan dari film ini. Oleh karenanya, jika teman-teman mempunyai waktu luang, saya sarankan untuk menonton film secara utuh. Selebihnya, saya mohon undur diri dan saya ucapkan matur thank you untuk teman-teman yang sudah menonton film ini sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.